Baik, selamat siang Smart People. Kita ketemu lagi di hari Kamis, Technical Fresh Start. Nah, hari ini materinya adalah multiple time frame strategy ya. Mungkin teman-teman udah sering dengar di luaran mengenai strategi trading dengan mengkombinasikan beberapa jenis pergerakan harga yang tertuang dalam kurun waktu tertentu guna untuk mengoptimalisasikan kita dalam mengambil keputusan trading. Oke, suara saya jelas ya? Oke, menurut Dow Theory, seperti yang kita udah pernah belajar di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa market itu kan terdiri atas 3 tren ya, di mana tren jangka panjang atau primary trend yang berlangsungnya di kisaran 9 bulan sampai 24 bulan. Kemudian dari tren jangka panjang itu ada lagi tren jangka menengah atau intermediate atau secondary trend yang berlangsungnya antara 6 minggu sampai 9 bulan. Nah, dari secondary trend lagi itu terbagi lagi menjadi short term trend yang berlangsungnya di kisaran 2 minggu sampai 6 minggu. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan adanya 3 tren di market ini? Terjadinya ketiga tren di market ini adalah karena uh, action dari para perilaku pasar ya. Jadi kalau kita belajar di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, saya sempat menyebutkan bahwa di partisipan di market ini kan terbagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah investor, di mana kalau investor itu memiliki tendensi untuk membeli perusahaan eh, dan tentunya holding periods-nya, horizon-nya jauh lebih panjang dibandingkan trader. Yang kedua, partisipannya adalah trader. Nah, trader sendiri juga terbagi menjadi bermacam-macam karakter. Yang pertama adalah scalper, yang dimana memiliki horizon yang pendek. Yang kedua adalah day trader. Nah, day trader dan scalper ini 11-12 ya, kurang lebih sama ya, di mana mereka lebih expect untuk mendapatkan short term gains, kalau bisa nggak pegang barang at the end of the day. Lalu ada lagi swing trader. Swing trader tentunya memiliki horizon yang jauh lebih panjang. Di mana kalau swing trader, mereka lebih berfokus kepada tren-tren jangka menengah. Seperti yang teman-teman lihat di sini, yang garis biru, intermediate trend. Nah, umumnya swing trader ini akan melakukan aksi apabila harga sudah mencapai puncaknya dari intermediate trend tersebut. Di mana kalau swing high-nya udah selesai, mereka exit dulu. Kemudian tunggu sampai swing low-nya udah selesai, baru mereka masuk lagi kalau ada katalis atau sentimen positif ya. Yang terakhir adalah positioning trader. Nah, positioning trader ini memiliki time horizon yang jauh lebih panjang dibandingkan ketiga trader yang saya sebutkan tadi ya. Even to swing trader. Dimana kalau positioning trader itu mereka jauh lebih lebih mengutamakan fundamental dari perusahaan yang mereka masukkan. Memang mereka invest ya, yang mereka perdagangkan istilahnya ya. Karena ini kita bicaranya trader ya, bukan investor ya. Nah, eee, karena mereka memiliki time horizon yang jauh lebih panjang, di mana positioning trader ini lebih berfokus kepada primary trend atau long term trend. Oleh karena itu, di samping mereka hanya melihat momentum dari pergerakan harga, mereka tentunya juga lebih menitik beratkan kepada fundamental perusahaan, karena horizon-nya lebih panjang ya. Nah, kalau yang positioning trader, mereka lebih berfokus kepada long term trend seperti ini. Jadi mereka nggak peduli dengan adanya naik turun yang pendek seperti ini atau even naik turun yang terjadi pada secondary trend, mereka nggak terlalu peduli. Mereka hanya peduli pada saat long term trendnya udah menunjukkan tendensi untuk berbalik arah, maka mereka mulai exit positioning ya. Nah, seperti yang kita juga udah pernah belajar bahwa structures di market kalau up, tentunya membentuk high yang lebih tinggi, low-nya juga lebih tinggi. Sebaliknya kalau down, low-nya lebih rendah, high-nya juga lebih rendah. Nah, tergantung sebenarnya kalau kita sebagai trader, ini tergantung, bagaimana kita menginterpretasikan sebuah structure di market ya.
kalau kita misalnya sebagai, swing trader atau positioning trader, tentunya kita akan lebih berfokus kepada, swing high, swing low yang terjadi di secondary trend. Juga kalau misalnya kita sebagai positioning trader, kita maka lebih akan berfokus kepada tren yang jangka panjang, yang seperti ini ya. Tentunya, mereka ini sebagai misalnya kita sebagai positioning trader maupun swing trader, kita juga harus tetap memperhatikan tren-tren yang terjadi di, pergerakan yang lebih kecil ya. Jadi bukan berarti kalau misalnya saya swing trader, udah saya nggak peduli dengan pergerakan kecil. Nggak peduli, tapi tetap harus memperhatikan. Karena sebenarnya kan, eee, ku eee, charting dalam kurun waktu, katakan misal ya, kalau misalnya scalper. Scalper memiliki tendensi bertransaksi, lebih cepat ya, di mana mereka lebih fokus dengan pergerakan-pergerakan kecil, otomatis time frame yang mereka gunakan itu jauh lebih pendek dibandingkan dengan swing trader maupun positioning trader ya. Nah, pergerakan-pergerakan kecil itu adalah pergerakan-pergerakan awal yang nantinya memiliki impact terhadap pergerakan besar. Jadi ceritanya tetap nyambung ya. Jadi mau kita ngomong time frame 15 menit, 30 menit, 1 jam, kemudian, berapa, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, itu nyambung. Jadi idealnya kita misal sebagai, trader yang memiliki horizon yang jauh lebih panjang, tetap kita harus memperhatikan pergerakan-pergerakan kecil yang terjadi di market. Sebaliknya juga sama ya, kalau misalnya waktu turun, nah itu kita juga tetap sama memperhatikan pergerakan-pergerakan kecil. Karena, meskipun trennya turun, itu tetap aja, kesempatan di market, kesempatan untuk mendapatkan profit tetap bisa ya. Nah, kalau tadi kita ngelihat structures ini, cenderung memiliki pergerakan yang lebih smooth ya. Nah, pada nyatanya di market, bahwa structures itu tidak se-smooth yang gambaran sebelumnya, di mana terlalu banyak pergerakan zigzag-zigzag yang disebabkan oleh trader-trader yang memiliki horizon yang jauh lebih pendek dibandingkan trader yang memiliki, eee, horizon yang lebih ke jangka menengah maupun jangka panjang ya. Nah, di pergerakan-pergerakan seperti ini tentunya kita tetap harus misalnya kita fokusnya sama tren yang jangka menengah, seperti ini ya. Nah, tapi dalam pergerakan-pergerakan yang zigzag seperti ini, nah kita tetap harus memperhatikan. Karena ini adalah, eee, pergerakan awal dari terbentuknya suatu pergerakan yang lebih besar. Pergerakan ini adalah pergerakan awal dari, eee, arah pergerakan yang lebih besar lagi. Jadi tetap kita perhatikan ya. Tinggal nanti kita menyesuaikan dengan trading style kita. Misalnya kalau kita, sebagai sebagai trader yang memiliki horizon, di secondary trend ya, yang ini. Nah, tinggal kita lihat. Jadi misalnya pergerakan turun seperti ini, apakah, high dan low-nya ini sudah membentuk, eee, suatu pergerakan yang baru atau tetap masih melanjutkan pergerakan sebelumnya? Maksudnya seperti ini ya. Jadi kalau kita ini saya hapus dulu. Oke. Nah, kalau kita sebagai swing trader, otomatis kan kita berfokus kepada swing high, swing low, swing high lagi, swing low lagi. Swing high lagi, swing low. Ini swing high. Nah, kita kan fokusnya ke ini ya, yang garis merah ini ya, bukan ke garis hitam ya. Nah, dalam pergerakan yang turun, di saat kita katakan kita harga sampai sini kita, lupa jual atau ketinggalan kereta, harganya udah sampai sini ya. Nah, kita lihat lagi. Jadi ibaratnya pada saat dia membentuk pergerakan turun seperti ini, nah, apakah turunnya yang ini sudah mengambil low ini? Kalau sudah mengambil low ini seperti ini, artinya kan dia membentuk suatu pergerakan baru yang kita sebut sebagai change of character. Nah, tapi kalau ternyata besoknya kembali naik, nah artinya kan dia melanjutkan pergerakan yang lama. Dengan dia melanjutkan pergerakan yang lama, berarti kita bisa berasumsi bahwa tren ini masih
berjalan sesuai ya. Jadi ada indikasi dia melakukan break of structure. Nah, apabila kita katakan ketinggalan kereta di sini, dia turun sini, dan besoknya ada satu pola akumulasi yang cukup masif ya. Nah, di mana kalau misalnya masih ragu, ya kita tunggu 1-2 hari lagi, katakan harganya udah balik ke sini lagi, nah ya udah nggak apa-apa kita hold lagi, karena dia memiliki tendensi untuk melanjutkan tren sebelumnya ya. Demikian juga kalau kita sebagai positioning trader. Nah, kalau sebagai positioning trader, kita tentunya berfokus kepada tren yang lebih panjang. Nah, yang ini kita tentunya jauh lebih mengindahkan pergerakan-pergerakan yang zigzag seperti ini ya. Kita mungkin fokusnya yang ke sini ya, yang secondary ini. Kalau ternyata dia di sini udah turun, nah maka kita bisa exit. Kita exit di sini. Tapi ternyata kalau misal sampai sini dia naik lagi, nah maka boleh kita hold. Atau seperti yang kita belajar money and risk management kemarin, level trailing stop atau stop loss-nya bisa dinaikin untuk menjaga profit yang udah kita dapat. Bentar ya. Nah, demikian pula dengan pergerakan yang turun ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pergerakan turun pun tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan profit ya. Karena pergerakan turun itu tidak semata-mata kalau sudah turun ya turun terus ya. Nyatanya yang terjadi di market adalah pergerakan turun, nanti dia naik lagi. Nah, di momen-momen seperti inilah kita bisa memanfaatkan peluang, eee, ibaratnya kita sebagai counter trend trader ya. Tapi kembali lagi ya, saya bukan, menyarankan teman-teman, untuk menjadi counter trend trader atau, trend following trader ya. Itu kembali lagi, kepada trading style-nya teman-teman. Apakah sebagai trend following atau counter trend, lebih cocok yang mana ya? Ini saya hanya mencontohkan di antara market yang bullish dan juga market yang, bearish ya. Karena dari 2 market itu sebenarnya dua-dua masih ada kesempatan untuk make money ya. Oke, even di market sideways pun juga bisa ya. Nah, oke, katakan misal, kita udah dapat structure-nya seperti ini turun ya. Nah, lalu kita perkecil lagi, dari structure yang turun ini kita perkecil, eee, swing high dan swing low-nya. Nah, ya. Nah, pada saat pergerakan swing high seperti ini kan terkadang membentuk suatu pola, higher high seperti ini ya, di pergerakan yang kecil ya. Nah, di pergerakan yang kecil ini sebenarnya kita bisa memanfaatkan momentum ini untuk bertrading ya. Meskipun, kalau dibandingkan dengan tren naik, ya peluangnya jauh lebih bagus ya, karena kalau tren naik kan peluang untuk naiknya jauh lebih besar dibandingkan, eee, saham yang, trennya turun ya. Nah, kalau kita bertrading dengan tren yang turun, otomatis stop loss harus lebih disiplin kita jaga. Tentu stop loss-nya harus lebih ketat. Yang kedua, target profit pun juga nggak boleh panjang-panjang ya. Jadi ibaratnya kalau kita udah tahu dia structure-nya lagi turun, ya jangan jauh-jauh. Dimana kita udah dapat lower low, ya jangan harapkan targetnya di sini ya. Ya, di sini. Even di sini pun ya boleh-boleh aja, terkadang memang retest ya, area resisten ya. Tapi, sorry, most of the time kalau trennya turun dan consistently, high sebelumnya itu umumnya tidak dicapai ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, di mana kalau scalpers, nah mereka berfokus untuk, bertrading dengan intensitas tinggi, berfokus kepada, short term profits, small profits, tapi dikumpulin. Nah, day trader juga ya 11-12. Mungkin intensitasnya nggak sebanyak scalpers ya, tapi tetap aja at the end of the day mereka berdua ini kalau bisa nggak pegang barang. Yang swing trader tadi ya mereka lebih berfokus kepada secondary trend di mana, swing high dan swing low-nya.
Nah, tentunya sebagai swing trader yang memiliki time horizon yang jauh lebih panjang dibandingkan day trader dan scalper ya, apalagi kalau kita ngelihat sekarang ini kan makronya kan cepat sekali berubah ya, sebentar bagus, sebentar jeleknya. Nah, otomatis kalau kita sebagai swing trader ya mungkin kita harus benar-benar memperhatikan fundamental dan sentimen yang ada di pasar ya. Kemudian positioning trader. Nah, positioning trader jauh lebih lebih panjang lagi horizonnya. Otomatis ya eh, fundamental perusahaan yang dibeli itu harus jauh lebih diteliti lagi ya. Karena kalau positioning trader horizonnya mungkin bisa sampai mingguan sampai bulanan ya. Tergantung dari tren jangka panjangnya yang berlaku ya. Memang secara teori berdasarkan teori Dow, teori Dow itu kan sebenarnya kan udah lama banget ya, tapi memang ya masih istilahnya dijadikan sebagai landasan ya. Ya, ya masih dijadikan landasan technical analysis ya. Tapi semakin dengan kompleksnya market ya, semakin dinamis, otomatis terkadang dari periods kalau tadi saya apa bilang 9 sampai 24 bulan, terkadang major trend itu berlangsungnya juga jauh lebih pendek dibandingkan 9 bulan sampai 2 tahun ya. Karena sentimen itu seperti yang saya sampaikan tadi, cepat sekali berubahnya. Sebentar bagus, sebentar jelek ya. Oke, multiple time frame strategy mengenal dua istilah ya. Yang pertama yaitu HTF atau higher time frames, lalu yang kedua LTF atau lower time frames. Nah, pertanyaannya adalah sering terjadi istilahnya perdebatan di market, apakah kita harus menggunakan analisa dari top to bottom atau bottom to up. Maksudnya adalah kalau top to bottom, pertama kali untuk menganalisa itu adalah kita melihat kepada time frame yang lebih panjang, yang lebih besar. Contohnya monthly, weekly, daily, hourly, dan seterusnya ke menitan ya. Nah, sebaliknya kalau bottom to up, kita analisanya dari hourly dulu. Hourly baru naik, daily, weekly, monthly ya. Nah, pertanyaannya adalah yang mana yang lebih cocok untuk digunakan di market. Nah, tentunya dalam menganalisa sebuah pasar, kita ingin mendapatkan gambaran yang jauh lebih besar terlebih dahulu ya. Nah, gambaran yang jauh lebih besar itu bisa kita dapatkan di chart dengan higher time frame, contohnya di weekly atau di daily, atau mungkin yang lebih panjang lagi horizonnya mungkin monthly ya. Nah, dengan gambaran yang lebih besar tersebut, baru kita bisa melihat trading-trading opportunities di time frame yang lebih kecil. Contoh seperti gini ya, kalau misalnya kita punya teman nih, kita kenal teman itu udah 10 tahun, lalu kita kenal dengan teman baru yang mungkin baru 2 minggu. Nah, kita jauh lebih percaya sama yang mana? Lebih percaya sama teman yang udah kenal 10 tahun atau lebih percaya sama teman yang baru kenal 2 minggu? Pasti yang 10 tahun dong ya, karena kan kita udah kumpul lama ya, udah mengenal satu sama lain ya, baik buruknya udah tahu ya. Nah, dalam menganalisa dengan menggunakan multiple time frame strategy itu juga sama. Jadi untuk melihat gambaran yang lebih besar yang terjadi di pasar itu kita harus menggunakan time frame yang jauh lebih besar yang daripada time frame yang lebih kecil ya. Nah, baru dari time frame yang lebih besar, contohnya seperti ini ya. Nah, di sini kan kita udah dapet nih trennya naik. Kemudian kita kecilin lagi, katakan ini adalah weekly ya. Kita kecilin lagi ya. Daily-nya seperti apa? Daily-nya yang biru ini naik juga ya. Ini daily yang biru ini ya. Nah, dari ini kita perkecil lagi dari misalnya ke kanan. Nah, dari jam-jaman ini baru kita bisa menggunakan pola-pola pergerakan kecil ini sebagai trading opportunities ya. Kalau kita sifatnya sebagai scalpers maupun day trader ya. Tapi kalau kita sebagai positioning trader, ya tentunya kita lebih berfokus kepada tren-tren yang lebih besar, yaitu secondary ya, seperti ini ya. Nah, kalau misalnya kita menganalisa mulai dari time frame yang lebih kecil, seperti ini ya. Nah, misalnya nih, kita ngelihat
ini sahamnya naik sini. Lalu dia turun, ya, turun. Break, break. Kita buang ya, kita buang. Berharap dia turun lagi. Misalnya kita berharap dia turun ke sini ya. Ternyata nggak sampai sini dia naik lagi. Nah, karena secara overall dia punya trend di secondary trend ya. Kita ngomong di secondary trend. Ini masih up. Pergerakan ini adalah hanya pergerakan reakumulasi yang terjadi di pasar. Reakumulasi atau istilahnya kalau kita kemarin cerita sedikit mengenai accumulation and distribusi ya. Nah, itu kan kalau kita ngomong fund itu kan mereka punya limitation ya terhadap suatu saham yang mereka akumulasi. Kalau nggak salah berapa ya? 10 atau 5 ya? 10 mungkin ya, 10% ya. Jadi katakanlah si fund ini udah akumulasi sampai sini udah 10%. Nah, dia nggak bisa nambah lagi secara aturan ya. Otomatis kan dia harus mengurangi bobot dulu. Bobot dia jual. Nah, jual ntar ada yang ikut turun. Saat ini udah turun dia akumulasi lagi. At the end of the day dia mau bawa naik ya kan, mau bawa naik ke sini. Itu kalau kita ngomong fund ya. Nah, kalau misalnya kita ngomong apa big trader dalam artian market maker juga sama. Nah, mereka kan mainnya juga istilahnya katakan mau beli 100 miliar gitu ya. Ya kan akumulasinya kan nggak secara langsung ya. Jadi kan bertahap, dia akumulasinya bertahap. Misalnya beli dulu 50 miliar, ntar dijual lagi 30 miliar, habis turun, diakumulasi lagi, ya kan? Nah, nah, perilaku-perilaku seperti itulah yang membuat market itu bergerak seperti ini ya. Jadi penting bagi kita untuk memperhatikan time frame yang lebih panjang dulu untuk mendapatkan deskripsi tentang market itu sebenarnya sedang bergerak kemana ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu HTF, Higher Time Frame, itu merepresentasikan sentimen market secara keseluruhan ya. Jadi kita bisa melihat big picture-nya, arahnya kemana ya. Kemudian higher time frame juga memberikan signal yang jelas terhadap arah pergerakan market. Kemudian higher time frame juga menunjukkan uh, poin-poin penting ya, key levels, support maupun resisten ya, accumulation, distribusi, seperti contohnya ini. Nah, ini kan key levels ya. Nah, high, low, high. Ini juga high. Nah, kalau kita hanya fokus pada pergerakan-pergerakan kecil ini, ya, nah, seperti ini, ya, contohnya di sini. Ibaratnya dia break low. Nah, break low. Tapi kan break low sini ya. Nah, break low. Nah, tapi kalau kita memperhatikan key levels di higher time frame, low validnya kan di sini. Jadi ibaratnya dia turun sampai sini, kemudian dia naik lagi, ya otomatis kan trennya masih berlangsung ya. Kecuali kalau dia lanjut seperti ini terus ke bawah. Nah, di mana dia udah break valid low yang ini, maka kita berasumsi bahwa sudah terjadi apa perubahan dari karakter market ya, karakter pergerakan yang tadinya up menjadi down. Nah, memulai analisis di time frame yang jauh lebih pendek tentunya bisa memberikan gambaran yang lebih kecil dan juga perspektif yang lebih sempit ya. Contohnya seperti tadi ya, saya contohkan ya. Jadi misalnya kalau kita memulai analisanya di sini katakan ya, nah, dia udah break sini, udah break sini, kita exit. Oke benar turun lagi ya. Tapi sebenarnya, nah kalau pada saat di sini ada pergerakan akumulasi yang cukup besar dan kita tidak berpartisipasi, ya kita ketinggalan kereta dia naik sini ya. Karena sebenarnya low yang di sini itu belum memotong low yang terjadi di sini ya. Nah, sama halnya kalau di sini. Nah, yang di sini ibaratnya dia high-nya nggak sampai sini karena kita berfokus kepada pergerakan yang kecil. Saat harga menembus ini kita stop loss. Habis itu besoknya naik lagi. Nah, kita nggak buyback ya udah ketinggalan kereta ke sini ya. Karena ini adalah valid high yang kemudian ditembus. Nah, ini contoh ya. Oke. Nah,
dalam menggunakan multiple time frame strategy yang menjadi pertanyaan sering orang bertanya ya, ini time frame mana yang kita gunakan, ya kan? Apakah kita ke weekly, daily, 4 jam, 1 jam, ya kan? Kemudian lower time frame-nya yang mana ya? Mau pakai yang 30 menit, 1 jam, 4 jam, 15 menit, atau bahkan 5 menit. Nah, jawabannya adalah tergantung dari style kita masing-masing ya. Seperti yang udah saya bahas tadi. Nah, kita karakter tradernya ini apa? Kalau kita karakter tradernya scalper, ya tentunya kita akan menggunakan time frame yang jauh lebih kecil untuk sebagai sebagai entry point ya. Kalau misalnya kita sebagai swing trading, ya tentunya kita menggunakan time frame yang jauh lebih besar dibandingkan scalper maupun day trader. Contohnya kita menggunakan daily sebagai entry point kita. Jadi kembali lagi ya, setiap orang tentu berbeda-beda ya trading plan-nya ya. Terkadang juga kita sebagai misalnya kalau dulu kita sebagai swing trading karena marketnya menuntut kita untuk trading lebih cepat, ya otomatis kita harus bisa menyesuaikan ya. Dimana kalau biasanya kita sebagai swing trading karena marketnya menuntut kita untuk bergerak lebih cepat, ya otomatis kali ini harus berubah menjadi day trader ya untuk bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan profit tersebut. Nah, contohnya seperti ini ya. Angka-angka di sini ini adalah angka-angka Elliott Wave ya, yang minggu kemarin kita belajar ya. Dimana kalau dalam pergerakan naik itu akan terjadi 535, pergerakan 535 ya. Time frame yang lebih kecil, mengindahkan time frame yang lebih besar, otomatis secara tren kita tidak bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas ya. Karena time frame yang lebih kecil itu lebih volatile, lebih zigzag ya. Bisa stres nanti, habis cut loss naik lagi ya. Nah, tapi dengan memperhatikan tren yang lebih besar, dia break dari structure minor ini, kita tenang, ya kan? Yang penting dia tidak break dari structure major ya. Kalau break dari structure major itu adalah tanda di mana udah saatnya untuk keluar ya. Tapi as long structure majornya belum di break, nah itu masih ada momentum untuk melanjutkan kenaikan. Tinggal kita nanti tunggu apa signal positif ya, candle formation-nya yang bullish untuk kembali masuk. Nah, ini berikut ada beberapa tips and tricks ya, guna menggunakan multiple time frame ya. Nah, yang pertama adalah the breakouts. Jadi kalau kita ngelihat ini HTF ya, ini LTF. Nah, HTF-nya ini mengindikasi adanya eh, kemungkinan untuk breakout ya, adanya kemungkinan untuk breakout. Nah, kalau dia breakout seperti ini ya, kalau sudah kejadian breakout, maka gambaran di lower time frame-nya akan seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, tentunya nanti dia breakout, ini juga seperti ini ya, dia breakout. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan momentum pada saat breakout ini. Kalau kita tipenya breakout traders ya, kita bisa memanfaatkan momentum breakout ini untuk kembali masuk ke pasar ya. Misalnya kan sebelumnya turun ya, dia turun, konsolidasi, tunggu breakout. Nah, saat breakout kita bisa masuk ya, masuk di sini.
Nah, keunggulan menggunakan multiple time frame strategy juga kita memiliki batasan risiko yang jauh lebih kecil dibandingkan tanpa menggunakan multiple time frame strategy ya. Karena sebenarnya kalau kita ngomong sebagai scalper maupun day trader ya, nah itu kan mereka target profitnya mungkin menggunakan time frame yang lebih besar, tapi stop loss levelnya mungkin bisa menggunakan time frame yang jauh lebih kecil. Karena dari time frame yang lebih kecil ini, pergerakan-pergerakan market ini lebih terlihat jelas ya. Ya, zoom out nih ya. Ibaratnya kalau market yang zoom in-nya ini, zoom out-nya seperti ini. Nah, teman-teman kan bisa lihat dari pergerakan yang ini, 1, 2, 3, 4 ini ya. Nah, ini kan terlihat. Ini kan higher apa lower high ya. Nah, lower high ya. Ini kan di sini ya ibaratnya ya. Nah, terjadinya lower low ini ya. Ini lower low ya kan. Nah, ini high ya, high. Nah, ini lower low makanya kelihatan nggak teman-teman nih? Yang low ini kan jauh lebih rendah dibandingkan low ini kan. Nah, kalau teman-teman zoom zoom in ke time frame yang lebih kecil, nanti bentuknya seperti ini. Nah, jadi terlihat ini low. Nah, lower low membentuk lower low seperti ini. Pada saat ada satu push ke atas breakout, nah nanti dia breakout sini. Nah, ini bisa jadi momentum untuk entry ya. Stop lossnya di mana? Ya stop lossnya di sini ya. Stop lossnya di sini. Nah, targetnya di mana? Ya tergantung teman-teman mau lihat resistennya di sini di mana. Di sini ada resisten. Boleh resisten di sini ya. Jadi secara persentase kalau kita belajar money and risk management itu kan risknya lebih kecil, rewardnya lebih besar. Oke. Oh ya, teman-teman kalau mau bertanya boleh langsung ya ketik aja di chat box atau langsung bertanya langsung open mic juga boleh. Kalau mau ada saham yang didiskusikan boleh juga tulis di chat box nanti setelah setelah pemaparan materi kita bahas bersama-sama ya. Nah, yang kedua adalah bounce di mana kita memanfaatkan area-area of support maupun resistance sebagai entry point kita atau take profit kita ya. Contohnya seperti ini. Ini di HTF, ini low TF. Ya. Teman-teman ada pattern head and shoulder ya. Head and shoulder, saya ini bukan head and shoulder ya. Yang di tempat ya, sebenarnya ini bukan head and shoulder ya. Teman-teman materi mengenai chart patterns. Kalau head and shoulders itu harus kita bilang katakan dia breakdown ya, breakdown support inilah ya, breakdown support. Nah, pada saat pergerakan yang ini naik ini ya, naik yang ini kan hijau ya, yang hijau ini ya, nih. Nah, ini kan di sini ya. Nah, ini mungkin 5 minute charts ya. Jadi karena dia punya chart jauh lebih panjang, ya. Ini 1 hari ya. Ini mungkin asumsi 5 menit ya. Nah, kemudian, nah, kemudian pada saat pergerakan berikutnya ini turun, ya, turun, dia naik lagi, naik ke sini ya. Nah, naik ke sini, oke. Nah, apabila dia menyentuh resisten, ya, ini ya. Nah, dia kan sentuh resisten ya, kemudian dia turun. Nah, kalau kita melihat bahwa ini udah breakdown, maka kita bisa memanfaatkan saat harganya di LTF ini menyentuh level resisten ini untuk exit dulu ya, untuk exit. Jaga-jaga kalau penurunannya ini lanjut ke bawah ya. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong secara overall trend, ya ini trennya masih up ya, even dia breakdown di sini.
pergerakan-pergerakan seperti ini adalah pergerakan yang kecil ya. Nah, cuman kalau misal kita katakan modalnya misalnya belinya di sini ya. Nah, untuk jaga-jaga kalau ternyata pergerakan berikutnya ini akan lebih rendah daripada modal kita, ya boleh-boleh aja kita exit dulu ya. Tapi kalau misal modalnya masih di bawah, ya tenang-tenang aja ya. Karena sebenarnya kalau kita tarik secara tren, ya, ini kan masih up ya. Nah, masih up. Valid low-nya kan masih di sini ya. Nah, jadi katakan dia turun sampai sini pun it's okay ya. As long as nanti ada dalam beberapa periods of downside akan ada satu pola akumulasi lagi ya. Tapi kalau turun-turun terus ya harus dibatasin juga ya. Nah, teman-teman juga bisa mengkombinasikan apa pergerakan-pergerakan ini dengan Fibonacci tools ya. Contohnya kayak seperti yang kemarin ada yang nanya mengenai Fibonacci ya. Nah, kita tinggal hubungkan aja dari low sini ke high sini. Nanti kita dapat retracementnya. Umumnya kalau suatu saham itu akan melanjutkan kenaikan, dia nggak akan turun jauh lebih dari angka sakral ya, which is 61,8 ya. Nah, kalau sampai di sini, katakan sini 61,8 ternyata di sini nggak kuat turun lagi ya udah exit dulu ya. Oke, berikutnya adalah high and lows ya. Nah, high and lows kita bisa menggunakan pola-pola high and lows ini pada time frame yang lebih besar ya, higher time frame ya. Jadi HTF ya, ini LTF. Tentunya kita melihat di sini high, ini low, ini low ya. Gimana kalau kita sambungkan seperti ini ya. Nah, apabila suatu kenaikan seperti ini udah jelas kan, pergerakannya adalah pergerakan secondary reaction dari tren yang turun ya. Even di sini membentuk higher high. Ini juga low-nya lebih tinggi ya. Tapi karena kita berfokus kepada time frame yang lebih panjang, otomatis pergerakan-pergerakan ini bisa kita anulir ya. Nah, apabila ada suatu pergerakan yang kembali memotong level of katakan kita tarik garis ini ya, garis trend line ini ya, untuk mengetahui seberapa jauh sih pergerakan naik ini bisa berlangsung. Ternyata kalau sampai sini dia turun, breakdown. Nah, maka ini bisa dijadikan momentum untuk exit. Nah, tentunya kalau kita sebagai apa trader yang sudah mengetahui dan juga paham mengenai structure market, nah dengan melihat structure di higher time frame yang membentuk lower low dan higher low seperti ini, saat harga mendekati level resisten, maka kita bisa memanfaatkan itu sebagai poin untuk exit. Katakan kalau misal kita counter trading ya, misal kita melihat di sini ada candle positif, kita beli di sini ya, kita beli di sini, ternyata agak sedikit turun, mantul lagi sini, kita masuk lagi sampai sini, ya ini udah dua kali kan resistennya diuji tapi nggak kuat, ya udah bisa exit dulu ya. Contohnya seperti ini ya. Jadi pergerakannya seperti ini, nah dia akan membentuk seperti ini. Nah, jadi tanpa harus menunggu pergerakan yang ini break dari apa? Break dari support line ini, kita bisa memanfaatkan momentum harga break dari support line yang terjadi pada lower time frame seperti ini ya. Karena kan kita udah tahu tuh trennya turun. Kalau tren turun secara otomatis kan persentase penurunan jauh lebih besar dibandingkan persentase kenaikan. Ya ibaratnya memang kita lebih spekulatif untuk jual ya. Tapi dengan melihat tren yang turun, otomatis spekulatifnya kita ini kan jauh memiliki probability winning probability lebih besar ya dibandingkan losing probability ya. Nah, jadi katakan ya kita nggak ngomong losing probability lah, istilahnya hilang barang lah ya kalau naik lagi ya. Nah, jadi katakan dia break sini, ya udah. Katakan mau nunggu lagi break dulu, ya udah kita exit di sini ya.
Untuk brand ya, pertanyaan dari Bu Cici ya. Oke, sebentar ya, kita selesaikan materi dulu, setelah ini saya jawab. Kemudian, kita bisa menggunakan price action ya. Nah, price action adalah mewakili perilaku pasar ya, seperti yang kita pernah belajar di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Dari price action itu kita bisa mengetahui apakah market itu cenderung melakukan pembelian maupun penjualan atau bahkan ragu-ragu, nggak tahu mau ngapain. Ya, habis beli naik dikit jual ya, habis jual turun dikit, ah jangan-jangan naik nih beli lagi ya. Nah, itu semua price action ya. Nah, dari price action sama halnya apabila, nah ini contohnya kita pakai apa ini, pakai moving average ya. Kita pakai moving average ya. Katakan ini moving average 20 ya. MA 20 ya. Let's say ini MA 20 ya. Nah, moving average 20 ini kan juga berfungsi sebagai mean reversion ya. Jadi harga rata-rata dari pergerakan harga ya. 20 hari. Kalau misalnya 20 hari ya 20 hari ke belakang ya. Nah, contohnya misal dari pergerakan rata-rata 20 hari ke belakang, harga ini memiliki tendensi untuk bertahan di atas MA-nya, di atas mean reversion-nya ya. Nah, saat terjadi satu pola bullish candle seperti ini, maka di higher time frame-nya juga sama ya. Di sini udah up, di sini dia up juga ya. Di sini dia up. Nah, karena lower time frame memiliki pergerakan yang jauh lebih cepat ya dibandingkan yang higher ya. Nah, di sini juga structure lebih jelas kita melihat ya. Karena kita zoom out. Kalau di sini kita zoom in untuk melihat gambaran besar dari sebuah pergerakan harga. Kalau zoom out kita adalah untuk mencari momentum for entry atau exit ya. Nah, berikutnya adalah chart patterns ya. Nah, chart patterns seperti yang kita udah belajar, chart patterns itu terjadinya pada satu momentum sideways, konsolidasi ya. Dimana kalau momentum sideways atau konsolidasi itu adalah suatu perilaku antara akumulasi atau distribusi ya. Tinggal dilihat aja trennya. Nah, kalau trennya turun, maka dia akan cenderung memiliki tendensi untuk distribusi. Nah, karena distribusinya nggak bisa langsung 50 miliar langsung hajar kiri, dia makanya jualnya pelan-pelan. Nah, jual, beli, beli lagi. Habis beli, dia jual lagi lebih banyak. Habis jual lagi lebih banyak, harga turun, dia beli lagi lebih banyak, beli lagi lebih sedikit ya. Sampai barangnya habis ya. Oleh karena itu bisa terbentuk suatu pergerakan yang seperti ini ya. Sideways. Nah, di sini teman-teman kalau lihat ini adalah head and shoulders ya. Shoulders, head, shoulders ya. Neckline juga memenuhi kriteria karena neckline kita tarik dari eh, kiri ke kanan membentuk suatu garis diagonal dari bawah ke atas ya. Garis diagonal dari bawah ke atas kan untuk melihat sejauh mana harga itu bisa bergerak naik. Kalau sudah begini, 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 ya udah selesai ya. Sebaliknya kalau harga dari atas ke bawah itu untuk melihat seberapa mana harga itu bergerak di bawah ya. Saat dia break, nah maka ini udah selesai ya. Anunya apa? Downtrendnya. Nah, di saat pergerakan seperti ini juga sama ya. Nah, eh, di lower time frame itu cenderung menunjukkan bahwa trennya bullish ya. Karena kalau teman-teman lihat di sini ya, dia naik ya. Kalau di sini kan bearish ya. Nah, karena lower time frame itu kejadiannya hanya di sini. Nah, saya hapus dulu ya biar enggak. Nah, lower time frame itu kejadian di sini ya. Nah, sini. Ini hanya mewakili pergerakan yang ini, tidak mewakili keseluruhan ini. Makanya di sini terlihat up, di sini terlihat down ya. Tapi kalau kita pakai kaca pembesar lagi ya, kita ngelihat yang di sininya aja. Nah, ini kan dari sini ke sini kan dia naik. Nah, makanya di lower time frame-nya seperti ini. Oke. Nah, yang kita gunakan dari chart patterns ini adalah dari chart patterns yang ada, kita bisa melihat eh, ada atau tidaknya terbentuknya chart patterns pada lower time frame. Contohnya kalau di sini dia bentuk head and shoulder,
Kita lihat lagi di lower time frame ini membentuk apa. Nah, head and shoulder, shoulder, ini head, ini shoulder, oke ya. Kemudian kalau kita jalan lagi, ternyata dia nggak tembus ke bawah, dia naik lagi ya. Kita double top ya, double top, oke ya, double top. Nah, sekarang teman-teman tinggal sesuaiin aja resikonya. Katakan kalau misal mungkin dia bikin rectangle kali ya, jalan lagi ke atas itu ya. Nah, tapi ternyata kalau dia break sini, ya udah kita exit dulu. Atau kalau misal teman-teman udah sampai sini untuk head and shoulder, ya kan, dia naik sampai sini, mau exit dulu, ya silahkan ya. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan risk to reward ratio teman-teman semua ya. Nah, berikut ini juga merupakan tips and trick ya. Jadi menggunakan time frame multiple time frame strategy ya tentunya kita harus memulai analisa kita dengan higher time frame dengan menggunakan top down approach dari time frame yang lebih besar ke time frame yang lebih kecil ya. Sama halnya kalau kita road mapping the markets ya. Tentunya kalau yang teman-teman ikut di kelas minggu pertama, nah caranya kita untuk screening market, tentu kita harus mau roadmap dulu ya. Jadi road mapping the market, sentimen seperti apa, katalisnya seperti apa ya. Kemudian dari road mapping tersebut kita lihat lagi, nah, apa eh, industri apa yang diuntungkan dan yang dirugikan ya. Nah, sama juga di time frame analysis juga kita start dengan yang higher time frame dulu untuk melihat general directional of market ya, gambaran keseluruhan pergerakannya naik atau turun atau sideways. Oke, nah kemudian untuk higher time frame signal itu kita harus clear dengan strategi yang kita gunakan. Tadi kan ada 5 strategi ya. Nah, nggak usah terlalu berfokus untuk menggunakan lima-limanya. Salah satu aja yang teman-teman rasa paling cocok ya. Paling cocok misalnya pakai breakout ya pakai breakout, pakai bounce, pakai price action ya. Pakai chart patterns ya. Ya idealnya kalau misalnya teman-teman bisa menggunakan semuanya ya lebih bagus ya. Kemudian juga misalnya kalau udah menentukan satu time frame ya, katakan higher time frame-nya ada di daily ya, ya udah pakai daily terus aja ya. Kemudian lower time frame-nya tinggal disesuaikan ya. Kalau misalnya marketnya lebih condong untuk bertransaksi lebih cepat ya. Nah, tinggal disesuaikan. Kalau misalnya kemarin pakai yang 1 jam, mungkin bisa turun ke 30 atau 15 menit ya. Nah, kalau misalnya kita sebagai swing trader, ya tentunya kita bisa menggunakan time frame sebagai acuan kita dalam pergerakan market ya. Nah, baru nanti untuk time to entry-nya kita bisa pakai yang daily atau jam-jaman ya. Kemudian juga kita nggak perlu harus memiliki bias ya. Bias ini dalam artian kita harus mendapatkan satu klik bahwa ini market bullish, ini market bearish ya. Market eh, karena sekarang ini jauh lebih kompleks, terkadang lebih sering terbentuk suatu pola sideways dibandingkan arah yang jelas ya. Teman-teman kalau lihat ya di market secara keseluruhannya terjadinya sideways itu jauh lebih banyak daripada terjadinya sebuah tren. Bener nggak? Coba nanti kita cek sama-sama ya. Nah, yang terpenting adalah ya kita harus bisa menyesuaikan. Jadi kalau misalnya sideways ya, sideways secara gambaran besar di daily time frame atau di weekly time frame-nya dia sideways. Ya kalau kita untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk bertransaksi dan mencari profit, ya kita turunin lagi time frame-nya gitu. Jadi kalau misalnya kita di daily-nya kita dapat marketnya sideways, kita bisa turunin lagi mungkin ke 1 jam atau 4 jam ya. 4 jam sama 1 jam nggak beda jauh ya. Mungkin bisa turun ke 1 jam ya. Nah, dari situ nanti kita mungkin bisa menyesuaikan lagi dari resiko yang kita bisa terima ya. Nah, misalnya kalau oke lah ya dengan signal bullish yang ada di 1 jam, kita cari lagi time frame yang jauh lebih kecil untuk point to entry. Oke ya, mudah-mudahan jelas ya ini teman-teman. Kalau mungkin ada pertanyaan, eh,
Boleh langsung disampaikan. Kita masuk ke pertanyaannya Bu pertanyaan Bu Cici ya. Oke, sebentar. Oke, saya baca lagi ya pertanyaannya ya. Time frame daily membentuk chart pattern bullish pennant. Oke. Ya, sebenarnya eh kalau bullish pennant itu terbentuknya seperti ini, Bu. Nah, jadi dia tung 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 break. Nah, bullish pennant. Confirm ya. Kalau misal yang seperti ini adalah bearish pennant ya. Hanya karena dia turun, konsolidasi dan membentuk satu pola ini ya, sideways di sini ya. Nah, pertanyaannya memang pola ini adalah apakah dia accumulation atau redistribution ya. Karena kan kalau Bu Cici lihat di sini ya, dari sini sini kan udah distribusi ya. Dia sideways di sini, dia sideways kan di sini. Nah, dia sideways, kemudian sidewaysnya dia katakan distribusinya sudah selesai, dia break, dia banting ke bawah sini. Nah, di sini ada lagi satu pola sideways. Nah, sideways yang terjadi setelah adanya distribusi. Nah, pertanyaannya di sini memang apakah ini bisa menjadi satu pola reversal ke atas atau malah uh, bearish pennant ini adalah distribusi. Nah, kalau misalnya di distribusi ya tentunya harus breakdown ke sini dulu ya. Nah, kalau breakdown ke sini caranya adalah kita menyambungkan high ini ke low ini, lalu kita tarik sini. Breakdownnya dilihat. Kalau breakdownnya di sini sambungnya di sini. Kalau breakdownnya di sini, nanti misalnya breakdown ya sambungnya di sini. Nah, lalu kita bisa lihat ke support yang ada di sebelah kiri. Support yang ada di sebelah kiri kira-kira di sini. Berapa ini? 3570 ya. Seandainya dia breakdown. Tapi ini belum breakdown, maka kita nggak bisa bilang ini adalah bullish pennant. Indikasi bullish pennant, yes, tapi harus breakdown. Sorry, indikasi bearish pennant, yes, tapi harus breakdown dulu. Kalau breakdown baru terbentuk bearish pennant ya. Ya, mudah-mudahan naik ya. Karena sebenarnya kan brand rencananya mau masuk MSCI ya. Nah, semoga katalis itu bisa buat brand kembali naik ke atas ya. Nah, kalau kita ngomong secara tren juga masih bullish, ya kan? Karena ini adalah kayak yang kalau kita gambar ya, trennya ya. Ini hanya single move, ini juga single move ya. Nah, dan dengan gerakan yang seperti ini, ya memang agak sangat riskan ya untuk melihat apakah dia bisa naik atau turun ya. Karena kalau pertama kita ngelihat trennya masih bullish
ya tentunya kita harus nunggu dulu ini dia bisa break dari call option ini, baru lebih baik kita masuk ya. Oke, silakan teman-teman kalau ada saham yang mau didiskusikan, kita bahas IHSG ya, sambil saya tunggu pertanyaannya. Nah, teman-teman IHSG ini udah beberapa kali, retest of resistance ini ya. Kalau weak rejection yang terjadi, 3 dan 4 hari ini juga ya, ada 4 kali terjadi weak rejection, di mana resisten ini adalah resisten yang cukup kuat ya, di level 7403 ya. 7393 sampai 7403 ya. Ya memang setelah pemilu ini kita juga minim sentimen, kalau kita, lihat dari hasil, real count kemungkinan juga, terjadi satu putaran ya teman-teman ya. Jadi, harusnya impact dari uncertainty yang terjadi akan dari pilpres ini sedikit, sedikit terkurangi lah ya. Nah, cuman, kembali lagi kita, juga harus melihat, sentimen yang ada di, global, di mana kalau kita lihat bahwa, sekarang yang jadi, perhatian, pasar adalah, mengenai Fed ya. Fed ini kapan rencananya mau turunkan bunga ya. Karena, kalau kita lihat dari hasil meeting, Fed minutes kemarin kan ini kembali lagi, eee, mereka bilang bahwa nggak buru-buru dulu nih nurunin bunga nih. Nah, tentunya itu akan juga menjadi hal yang kurang positif juga buat market ya. Nah, lalu kalau kita, lihat secara elite wave kemarin, nah kita belajar wave ya, ini kan juga membentuk satu, pattern flat. Biasanya kalau pattern flat ini kan setelah terjadi 1, 2, 3, 1, 2, 3 berikutnya adalah 5 pergerakan ya. Nah, 5 pergerakan. Nah, memang kalau saya lihat sih sebenarnya, peluang kita untuk turun ke bawah lagi sih sepertinya kecil ya. Karena kalau kita ngomong apakah Fed akan nurunin bunga? Yes. Seberapa besar? Hampir dipastikan pasti turunin. Karena sebenarnya kalau kita ngelihat dari, tingkat pertumbuhan ekonomi di Amerika yang hanya levelnya 3,3% dibandingkan dengan suku bunga yang mereka punya di 5,25 sampai 5,5, itu udah yang cukup lebar ya. Nah, sekarang ini kan dunia ini juga, eee, aware terhadap terjadinya resesi ya, perlambatan ekonomi ya. Seperti kita tahu bersama bahwa UK dan juga Jepang itu kan masuk ke resesi ya. Nah, kalau misalnya Amerika juga nggak mau masuk ke jurang resesi atau katakan GDP-nya terus turun, mau nggak mau mereka harus nge-boost ekonominya dengan menaikkan suku bunga. Nah, cuman pertanyaannya adalah timing-nya kapan ya sekarang ini ya. Nah, karena berdasarkan statement dari, Fed kemarin bahwa mereka mesti mau nunggu data-data ekonomi ya, karena dari previous data yang keluar itu menunjukkan mereka punya ekonomi itu strong banget gitu. Jadi makanya mereka lebih pede untuk, higher for longer untuk saat ini. Tapi mau nggak mau harusnya diturunin sih kalau menurut saya ya. Oke, ya let's say katakan dia membentuk satu pattern, flat correction flat pattern ya dengan wave 4 ya. Nah, mostly sih saya lihat support yang kemungkinan diuji ada di level 7099 ya. 7099 sampai 7045 ya. Let's say katakan wave 4 kan should be lower than, kan kalau kita sambung sini ya mungkin di sini ya. Wave 4-nya akan di sini. Ya, ya, tapi nggak terlepas kemungkinan juga bisa aja tiba-tiba kalau nanti breakout ya. Jadi pertanyaannya sekarang kita nunggu apakah dia membentuk clear untuk correction, flat flat pattern correction ini ke wave 4 atau dia breakout ke atas. Kalau breakout ke atas ya otomatis nanti mesti dihitung lagi wave-nya ya. Oke, kemudian juga Sido ya. Saya mau, selamat dulu nih teman-teman yang udah sempat masuk di Sido ya. Nah, masih ingat waktu di kelas, Fresh Start
tanggal 24 Januari waktu saya undang Bu Vanessa Kamajaya untuk berikan insight mengenai ini ya, health sector ya. Nah, tanggal 24 Januari itu Sido kalau kita lihat bersama-sama low-nya masih terendah, masih di level dan 2 ya, di mana closing-nya di 500. Dan juga kalau teman-teman masih ingat, saya marking Sido itu ini anunya apa yang markingnya udah hilang ya sempat ya karena catnya reset. Makanya kalau teman-teman dulu ikut technical fresh start catnya putih sekarang jadi hitam. Ini karena saya riset. Jadi nota-nota saya buat hilang semua ya. Di apa Sido di Januari ya 2000 di first half first itu lah ya. Nah, ini terjadi kenaikan. Oke. Ini juga terjadi kenaikan ya. Baik, nah, sini sampai sini. Ini 2021, 2022, kemudian 2023 juga ya, juga ya. Nah, 2024 mulai kemarin pergerakannya. Nah, mungkin teman-teman kalau masih history tend to repeat itself. Nah, kejadian lagi di tahun 2004, 2024 di mana kenaikan bisa menaikkan. Nih, kalau misal nih, katakan target ada paling dekat sini berapa? 655 ya, 655 sampai 690 ya, sampai sini. Tadi pagi juga sempat saya discuss sama Vanessa eh, karena ada kenangan karena sebenarnya kan masih musim hujan eh, di first Q kemarin kan masih berlangsung kampanye pemilu ya tentunya apa penjualan untuk Sido ini penjualan apa masih relatively masih bagus ya. Ada kemungkinan bahwa TP bisa dinaikin lagi ya. Tapi nanti mungkin kapan-kapan saya undang lagi ya Vanessa ya untuk insight ya. Oke, berikutnya. Nah, satu lagi juga saham satu lagi ya. Ini teman-teman kalau perhatikan secara pattern ini membentuk falling falling wedge dia udah breakout. Nah, maka kalau dia udah breakout, ini kita di sini tadi ya. Nah, dimana kalau target dari pola falling wedge tersebut ada di 220. Ya, target paling 6 sampai 204. Nah, mungkin sentimennya tentunya kalau dengan El Nino ini kan harga pangan tinggi ya dan juga beras juga banyak yang kosong ya. Nah, ibu-ibu nih tentunya oke kalau sudah nggak ada pertanyaan, oh Mayora, oke.
Mayora ini sebenarnya udah membentuk pola double bottom ya, satu dengan low yang Februari. Nah, tinggal kita tunggu aja apakah dia bisa melewati level resisten di sini. Nah, katakan kalau nanti resisten di sini, maka kita tinggal tarik aja targetnya dari sini dan naikin ke sini. Di sini ada level support. Nah, maka kita jadikan level resisten di level 2590. 2510 kalau dengan catatan dia break sini dulu ya Pak ya. Nah, tapi kalau belum ya tunggu dulu ya. Nah, let's say kalau belum dan kita mau trade. Nah, bisa aja kita gunakan momentum ini. Tapi dia udah 3 hari naik, saya rasa sih lebih baik untuk sell on strength dulu ya. Di sini ada resisten. Sini ada resisten udah kena. Tapi karena volume kemarin cukup besar dan hari ini juga mampu higher high, mungkin bisa tes resisten di sini 2440. Mungkin kalau udah punya barang, level trailing stopnya bisa di level 2330 sampai 2320. Seandainya ada kenaikan ke 2430 sampai 2440 itu bisa consider untuk take profit 50% dulu ya. Karena 50%, kenapa 50%? Karena di sini ada indikasi bahwa Mayora bisa membentuk satu pola double bottom. Katalisnya adalah seperti yang udah disampaikan Vanessa kemarin di Zoom Januari 2000 tanggal 24 kemarin ya. Nah, itu kan Mayora punya indikasi resultnya positif ya. Otomatis kalau nanti resultnya positif, tentunya harga sahamnya juga bisa terapresiasi terlebih dahulu ya. Jadi kalau udah punya barang, stop loss-nya boleh di level 330 sampai 2320. Take profit kalau seandainya bisa naik ke 2430 sampai 2430, 50%, sisanya spekulatif untuk menyelesaikan target dari double bottom di 2590. Nah, untuk BBRI sebenarnya karena dia eh, very correlated dengan indeks ya. Saya sarankan untuk BBRI salon strength dulu, eh, Bu Mula ya. Saya sarankan untuk salon strength dulu. Karena di sini juga sudah ada satu pola hanging man ya. Nah, di sini kan candle, candle hammer, tapi merah ya. Pola hanging man ya. Nah, khawatirnya nanti dia paling nggak turun dulu, nutup gap sini ke level berapa nih? 6050 ya. Karena dia korelasinya erat dengan indeks, biasanya kalau memang indeksnya mau turun, ya yang gede seperti ini diturunin dulu ya. Kalau memang udah punya barang ya sama strength dulu. Oke, teman-teman lain ada yang mau ditanyakan? Oke, BBNI dan Mandiri ya. Sama juga BBNI dan Mandiri ya. BBNI juga lebih cenderung sudah berkonsolidasi dibandingkan BBRI ya yang baru turun hari pertama ya. Nah, BBNI juga kalau misalnya indeksnya mau dibawa turun, dia juga turun dulu. Nah, kalau kita ngelihat support paling dekat ya, katakan udah kepengen masuk nih ya. Ya, support paling dekat ada di level 5825. Kalau Ibu lihat di sini, ini ada beberapa rejection. 1, 2, 3, 4. Nah, ini bisa dijadikan level support ya. Nah, berapa nih? 5825. Tapi kalau udah punya barang, boleh saham strength dulu ya. Shalom strength di level mana? Di level 6050 ya. Saya rasa sih kalau naik ke atas ini ya indeksnya harus breakout ya. Ya. Jadi shalom strength-nya saya rasa 6050 atau 6075. Kemudian Bank Mandiri. Bank Mandiri juga sama, sudah mulai turun ya, sudah berkonsolidasi. Even kemarin agak ada satu pola kenaikan ya. Nah, pola kenaikan ini mungkin high yang kemarin bisa dijadikan momentum untuk salon strength dulu ya, di mana level high-nya di 7250 itu bisa dijadikan poin untuk jualan dulu ya. Karena kembali lagi kalau indeksnya dibawa turun ya bisa aja dia nanti turun nutup gap di sini di 6950. Untuk Goto sebenarnya sih pergerakan dari satu pola ini ya,
sini sampai sini, ini udah bergerak sideways ya. Nah, ini pergerakan sideways-nya yang jadi pertanyaan adalah apakah ini reaccumulation dari kenaikan yang sebelumnya ini ya, sebelumnya kan naik ya, kemudian dia turun konsolidasi. Ini apakah dia accumulation atau malah distribusi kembali ke bawah ya. Nah, untuk Goto sebenarnya sih saya belum melihat ada satu peluang untuk trade ya, karena minim sentimen juga. Kalau memang mau spekulasi, paling nggak dekat level-level of support. Support paling dekat ada di 76 sampai berapa nih? 8 78. Nah, 76 sampai 78 ya. Ini area spekulatifnya ya. Jadi dengan eh, apa entry buy deal ini, maka bahwa harga ini akan bergerak konsolidasi lagi. Habis kena Habis kena trading range bawah, trading range atas, trading range bawah. Nah, bisa mantul lagi. Tapi kembali lagi ya, kalau misalnya kita ngambil di sini ya, otomatis stop loss-nya harus dijaga. Jadi katakan kalau tutup di bawah 76, 75 gitu, itu harus stop loss ya. Apalagi kalau volumenya gede ya. Nah, misalnya Bapak ngambil di level katakan 78 ya, 78 ya. Nah, take profit-nya di mana? Resisten paling dekat sih sebenarnya di sini di 82 ya. 82 lalu ada lagi di 83. Syukur-syukur kalau misalnya dia bisa retest ke trading range atas ya. Nah, tentunya kalau misalnya memang udah dapat 78 dan mantul, nah misalnya nggak mau take profit, ya udah stop loss-nya mungkin bisa dinaikin ke level entry. Jadi seandainya nanti dia sampai 82, kita berharapnya ke trading range atas di 92, ternyata balik badan ke bawah. Nah, karena kita pasang stop loss di level entry, paling nggak kan kita rugi fee ya. Heal, oke. Nah, untuk heal nya barusan di break lagi. Nah, ini sebenarnya dia break tapi tutupan naik. Ini juga coba. Nah, hari ini mengkonfirmasi ketidakmampuan pergerakan dari tanggal 19 Februari sampai sekarang ini untuk kembali masuk ke level of consolidation-nya dia. Nah, ya, yang jadi pertanyaan adalah apabila dia kembali turun di bawah 12.30, maka kemungkinan ini akan lanjut turun lagi ya. Nah, kalau misalnya dia bisa masuk ke sini, nah ini akan pola sideways-nya. Nah, karena ini polanya sangat sideways dan barusan juga break. Nah, saya sarankan jangan masuk dulu ya. Tapi kalau udah terlanjur masuk, ya salon strength-nya di sini, Pak, di area 12.65 ya. 12.65 sampai 12.70. Boleh salon strength dulu ya. Atau di high ini hari ini ya, high hari ini 12.70. Stop loss kalau kembali turun di bawah 12.30. Telkom. Oke, Telkom udah tutup gap, berhasil breakout. Nah, sekarang ini juga sedang retest ya, level of support. Saya rasa cukup menarik ya untuk Telkom ini ya. Cuman kembali lagi ya, untuk indeksnya mungkin kalau seandainya memang, ya bukan berarti kalau Telkom ini nanti bakal dibawa turun juga kalau seandainya indeksnya turun ya. Karena sebenarnya kan termasuk yang lagging juga. Waktu itu kan indeks naik karena banking dan juga brand ya. Nah, Telkom kalau misalnya mau re-entry, saya rasa boleh di area support of 4.050, 4.040, sampai 4.030 ya. Di area sini bisa dijadikan level of entry. Satu, 2, 3 ya. Stop loss-nya di mana? Ya, stop loss-nya kalau seandainya kembali turun di bawah 3970. Target profit Telkom terdekat, kita bisa ngambil di level 4170 sampai 4180 sampai ke level high-nya kemarin di 4240. Cegas. Ya, Bu Maria, Cegas sementara eh, kalau ngelihat pergerakannya yang dia udah break seperti ini, ya udah sementara bear ya. Katakan kalau kita dia kalaupun tidak bear, mungkin dia berkonsolidasi dulu ya. Nah, saya rasa sih
saham IPO ya, baru listing kan 8 Januari kemarin ya. Mungkin kalau belum punya barang ya dihindarin dulu. Tapi kalau udah punya barang, sebenarnya kemarin itu udah break dari level of support di berapa 148, itu sebenarnya untuk cut loss dulu ya. Nah, tapi kalau misal masih pegang ya, jaga-jaga seandainya dia false break dan hari ini bisa lewat kembali naik ke 160 ya. Kuncinya kalau mau retest level resisten di 196 dia harus bisa bertahan di atas 160 dulu, Bu. Katakan kalau bisa bertahan di atas 160, maka ada tendensi untuk menguji level resisten di 196 sampai 197. Itu bisa bisa dijadikan level of untuk exit dulu ya. Oke, ya oke. Oke, level 190 187 boleh masuk ya untuk hoki ya. 190 1 sampai 187 entry levelsnya hoki. Stop loss kalau kembali turun di bawah 181. Area take profit terdekat 196 204. Kalau target falling wedge-nya terbentuk, targetnya ada di 220. Nah, juga KIN ya. Mungkin saya rasa level-level di 810 itu boleh entry ya. 810 sampai 805 boleh entry. Stop loss kalau kembali turun di bawah 780. Target terdekat di 850 sampai level high terdekat kemarin di 865, 870. Nah, mungkin sempat ya di beberapa pertemuan bulan lalu saya sempat mention MTDL. Masih ingat ya, waktu itu harganya 530-an ya. Nah, sekarang ini juga udah mulai naik nih. Nah, biasanya karena earnings reportnya sebentar saya cek. Earnings reportnya sepertinya belum keluar ya untuk 4Q ini. Tapi dengan adanya pergerakan yang cukup konsisten naiknya, seperti beberapa hari terakhir ini, saya rasa earnings reportnya di 4Q ini akan bagus ya. Nah, teman-teman yang kemarin udah ngambil di 530, ya ini saya rasa udah oke ya, karena dia udah membentuk satu pola higher high yang baru ya. Ya mungkin bisa aja dia kembali konsolidasi, karena dia naiknya udah cukup panjang, eh jadi bisa aja dia konsolidasi seandainya ke level berapa nih? 585 sampai 575 atau bahkan ke 550. Itu masih oke ya. Seandainya belum sempat masuk, boleh re-entry di situ ya. Nah, kemudian juga yang kedua ada BBTN. BBTN masih ingat ya teman-teman ya. Nah, BBTN sekarang udah ke 1470. Nah, ini juga didukung dengan beberapa sentimen positif ya, mulai dari Bank Muamalat, kemudian dia pelepasan aset-aset bermasalah ke PPA. Tahun kemarin kan dia udah lepas 800 miliar ya, tahun ini rencananya kloter kedua mau lepas lagi 1 triliun. Nah, otomatis dengan adanya pelepasan aset-aset bermasalah tersebut, NPL-nya nanti ke depannya akan lebih bagus. Tapi kalau memang di-compare dengan 4 banks yang lain, masih relatif masih lebih tinggi ya, tapi dengan adanya penurunan NPL yang dari sebelumnya kalau nggak salah di berapa 4 ya itu ya. Nah, itu bisa jadi katalis positif untuk BBTN ya. Cuman untuk level sekarang ini masih relatif tinggi ya. TP dari fundamental tim riset RHB itu ada di 1650 apa 1670 saya lupa ya. Coba nanti kita cek lagi ya. Nah, saat ini sebenarnya tinggal tunggu turun dulu aja ya. Dia turun mendekati level support di 1405, 1410, mungkin bisa dijadikan satu point of entry. Ditambah lagi nanti kalau misalnya pemotongan suku bunga, nah ini kan BBTN ini kan mostly untuk apa kreditnya juga di perumahan ya. Nah, itu bisa jadi memberikan sentimen positif ya. Satu lagi yang belum gerak adalah SMRA. Nah, SMRA juga harusnya ke depannya akan positif ya, karena kalau pemotongan bunga itu terjadi, ya itu juga akan bisa memberikan sentimen positif ke emiten properti, salah satunya Summarecon ya. Karena kalau di-compare dengan CTRA, memang dari sisi apa result CTRA lebih bagus dan juga dari sisi chart dia udah naik duluan ya. Kalau SMRA dia lagging ya. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa pertimbangkan ya SMRA ya. Mengenai point of entry-nya mungkin
saya rasa ini udah naik 3 hari, kita tunggu dulu dia berkonsolidasi ya, kisaran di 550 ya, 560 itu mungkin bisa jadi pertimbangan ya. Atau tunggu breakout. Nah, di sini kan ada satu pola ya. Nah, pola triangle. Kalau dia breakout sini, katakan breakout di sini ya, di level berapa nih? 620. Nah, itu juga lebih confirm untuk masuk ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya Pak Pugu, BRPT ya. Nah, BRPT, saya rasa ini sideways-nya cukup panjang ya. Agak sulit sih untuk trading di sini ya. Tapi kalau misal mau spekulasi ya, saya rasa sih entry point-nya mungkin di level 970, 965 ya. Nah, naik-naik dikit ke level resisten 1000, 1030 bisa exit dulu ya. Stop loss kalau kembali turun di bawah 945. Lalu TPIA. Ya, TPIA sebenarnya juga perlu hati-hati ya, karena kalau dilihat ini, nah ini high yang ini dengan high yang ini kan lebih rendah ya, yang ini lebih rendah ya. Nah, tinggal memang ya kita harus ada satu konfirmasi apakah dia nantinya breakout ke atas atau dia malah breakdown ke bawah sini ya. Nah, kalau memang belum punya barang, saya sarankan sih ya jangan masuk dulu. Tapi kalau memang udah punya barang, di sini saya rasa sih misalnya ya, misalnya dia naik, kemungkinan ada peluang untuk mengisi unfilled order yang terjadi pada tanggal 12 Februari. Jadi level-level of 5.000 sampai 5175 bisa jadi point to exit ya. Tapi seandainya belum punya barang dan kepengen masuk, mungkin bisa coba deket-deket garis support line ini ya, garis support line ini. Nah, di sini ada support nggak? Saya nggak nemu support nih. Ya, mungkin dekat-dekat garis support line sini. Ini di level berapa? 4190 ya, sampai 4255. Kalau break dari garis support line ini, boleh stop loss dulu. Atau kalau misalnya nunggu break dari price di bawah 4000. Tergantung, bisa terima lossnya di mana ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi seputar materi atau ada saham yang mau didiskusikan? Oke, saya rasa cukup ya. Oke, saya akhirin dulu kelas untuk siang ini. Terima kasih partisipasinya teman-teman. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Sampai ketemu lagi di kelas-kelas berikutnya. Selamat siang dan have a nice day.